Kisah pilu artis senior cantik Nurhani binti Abdul Wahab alias Hani Wahab, sekaligus pemilik agensi model Hani Collection, kala itu sempat membuat geger seantero negeri. Banyak spekulasi yang muncul seputar kematian pemeran Ibu Elis dalam sinetron Wulan ini. Keluarga menduga Hani dihabisi oleh orang dekatnya. Sementara beberapa kolega menduga perempuan cantik ini kemungkinan dihabisi lantaran persaingan agensi model yang tidak sehat. Ada pula yang menduga artis single parent itu dihabisi oleh kekasihnya. Bagaimana kisah sebenarnya? Yuk kita bahas. Nurhani binti Abdul Wahab berusia 54 tahun yang lebih dikenal dengan nama Hani Wahab. Kala itu merupakan seorang artis sinetron senior, pengamat fashion, sekaligus pemilik agensi model Hani Collection. Salah satu sinetron yang dibintangi artis cantik senior ini adalah sinetron yang berjudul Wulan, berperan sebagai Ibu Elis yang saat itu ditayangkan di RCTI setiap pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain sebagai artis dan juga pebisnis, Hani Wahab juga seorang single parent yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama perempuan bernama Irma berusia 29 tahun, hasil dari pernikahan pertama. Yang ketika kasus ini terjadi, si anak sulung sudah menikah, tinggal bersama suami di Pejaten Pasar Minggu. Lalu dari suami kedua, Hani Wahab memiliki 2 orang anak laki-laki, Ahmad Sutrisno alias Aat, berusia 16 tahun, dan Akbar 10 tahun. Di mana 2 pernikahannya ini semua berakhir dengan perceraian. Sosok Hani Wahab dikenal sebagai pribadi yang supel, ramah, dan cantik. Ia bersama 2 putranya sehari-hari tinggal di perumahan interkota Blok B5, nomor 2425, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hari itu Selasa 10 Maret 2009, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Hani menerima 3 tamu pria yang datang menggunakan mobil Suzuki EPV, yakni orang-orang atau pegawai dari modeling agency Prima School, salah satu sekolah modeling ternama, untuk membicarakan persiapan fashion show. Ketika itu Hani juga menelepon Anto dari Anto Chill Designer sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ibu 3 anak ini menanyakan terkait kesiapan kostum yang akan digunakan anak didiknya di agensi modelnya yang akan melakukan fashion show pada 29 Maret 2009. Ketika Hani menerima tamu, Amir, seorang sepupu Hani berusia 45 tahun, datang bersama anaknya. Amirlah yang setiap hari datang membantu untuk mengurus rumah sekaligus bersih-bersih, karena beberapa kamar memang dijadikan tempat kos. Amir yang tinggal tak jauh dari rumah Hani biasanya memang akan datang malam hari setelah ia pulang dari bekerja di sebuah perusahaan minuman di Cengkareng. Sekitar pukul 21.30, para tamu itu pulang dan mobil Suzuki EPV itu pun meninggalkan rumah Hani. Lalu sekitar pukul 22.00, mantan suami Hani menelepon. Mereka sempat ngobrol beberapa saat, namun tidak diketahui apa yang mereka bicarakan. Sementara Ahmad Sutrisno alias Aat, anak kedua Hani, tidur di kamarnya. Sementara adiknya Akbar masuk ke kamar lain dan tidur sejak tamu sang ibu belum pulang. Biasanya Akbar tidur bersama Hani. Namun malam itu karena melihat ibunya masih sibuk, si anak tidur sendirian. Jadi tinggallah Hani, Amir, dan anaknya Amir yang masih terjaga malam itu. Barulah menjelang pukul 12 malam, Amir dan anaknya pamit pulang kepada Hani. Keesokan paginya Rabu 11 Maret 2009, sekitar pukul 6 pagi, Ahmad Sutrisno alias Aat, anak kedua Hani, yang sudah siap berangkat sekolah, merasa heran karena pagi itu belum melihat ibunya sama sekali. Karena itu, Aat kemudian menuju kamar ibunya, dan betapa terkejutnya remaja SMA itu ketika mendapati ibu tercintanya telah terbujur kaku di atas tempat tidurnya, tanpa sehelai benang pun, tertutup karpet dan bersimbah darah. Teriakan histeris minta tolong dari Aat pagi itu seketika menggemparkan warga sekitarnya. Sekitar setengah jam kemudian, petugas dari Polsektor Cengkareng dan Polresto Jakarta Barat tiba di TKP untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Dari hasil olah TKP, Hani Wahab diduga dihabisi antara pukul 23 hingga pukul 3 dini hari 11 Maret 2009.
Sedangkan hasil visum menyebutkan Hani kehilangan nyawa akibat kehabisan oksigen dengan cara dibekap yang diduga menggunakan bantal. Terdapat luka di tengkuk dan leher yang mengeluarkan darah. Juga ada bekas hantaman benda tumpul di bagian kepalanya. Selain itu, juga ditemukan adanya sperma yang telah mengering berceceran di area selangkangan dan area kewanitaan. Terdapat kerusakan. Ahli forensik menduga korban mengalami tindak perkosaan saat sebelum atau sesudah dihabisi. Sementara itu dipastikan beberapa barang berharga milik korban telah hilang. Hari itu juga sekitar pukul 10 pagi. Polisi memeriksa 10 saksi dari keluarga, kolega, famili, tetangga, dan pembantunya. Dari hasil penyelidikan awalnya tuduhan mengarah pada Amir, sepupu Hani yang setiap hari datang untuk bersih-bersih karena Amir memang dipercaya memegang kunci rumah itu. Namun setelah penyelidikan dikembangkan, Amir lalu dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti terlibat. Tanggal 17 Maret 2009, akhirnya 2 orang yang diyakini terlibat pembunuhan Hani Wahab ditangkap oleh tim Resmob dari Polrestro Jakarta Barat di Sukabumi, Jawa Barat. 2 pelaku adalah Hendy Lesmana, 23 tahun, dan temannya Rahmatullah, 22 tahun. Hendy dan Rahmat sama-sama warga kampung Sukaweni, Kelurahan Sukakerta, Kecamatan Kadupanda, Cianjur, Jawa Barat. Di hadapan penyidik, Hendy mengakui dirinya lah yang merencanakan aksi yang menewaskan artis Hani Wahab ini. Dari keterangan Hendy Lesmana, dirinya adalah mantan pembantu di rumah wanita cantik itu. Pertama pada tahun 2007, Hendy mulai bekerja di rumah Hani Wahab yang hanya bertahan selama 4 bulan, lalu berhenti karena tidak betah, yang menurutnya terlalu cerewet dan apa-apa disalahkan. Pada awal Februari 2009, karena sedang menganggur, Hendy kembali bekerja di rumah artis cantik itu. Tapi kali ini hanya 2 minggu saja, karena lagi-lagi ia merasa tidak tahan dengan perlakuan Hani sebagai majikannya. Menurut Hendy, majikannya itu selalu membandingkannya dengan pembantunya yang dulu, yang katanya semua bisa, termasuk pintar memasak, sedangkan Hendy tidak bisa memasak. Karena sakit hati, menjelang akhir Februari 2009, Hendy berhenti bekerja tanpa pamit. Lalu ia menumpang di rumah temannya yakni pelaku Rahmatullah, yang ngontrak rumah di Angke, Tambora. Hendy yang merasa sakit hati pada Hani Wahab lalu mengajak Rahmatullah untuk menggasak harta benda berharga di rumah artis cantik senior itu. Selasa 10 Maret 2009, sore hari Hendy bersama Rahmat menuju rumah Hani dengan KRL Jakarta Tangerang dari stasiun Angke ke stasiun Rawabuaya Cengkareng. Lalu dari stasiun itu, mereka jalan kaki menuju perumahan interkota. Setelah sampai di sekitar rumah Hani dan melakukan pengawasan, sekitar pukul 19.30, mereka melihat wanita cantik pengamat modeling itu sedang menerima tamu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Hendy melihat para tamu Hani meninggalkan rumah itu. Setelah itu Hendy menyuruh Rahmat untuk kembali ke stasiun Rawabuaya saja agar menunggunya di sana. Barulah setelah itu, Hendy menyelinap masuk ke dalam rumah, lalu sembunyi di sebuah kamar kosong. Ia dengan mudah menyelinap masuk tanpa ketahuan karena sudah memahami seluk-beluk rumah itu. Sekitar pukul 00.30 dini hari 11 Maret 2009. Ketika dipastikan Amir dan anaknya telah pulang, barulah Hendy beraksi. Selanjutnya ia mengambil PlayStation yang disimpannya di pavilion lebih dulu. Hendy membuka pintu kamar Hani Wahab, mantan majikannya itu, lalu mengambil 4 unit ponsel, tas berisi uang 1,5 juta, dan beberapa surat-surat berharga. Usai menyimpan barang-barang curian itu di pavilion, Hendy menuju dapur, mengambil sarung tangan yang langsung dipakainya, juga mengambil alu sepanjang 0,5 meter yang terbuat dari kayu. Lalu ia kembali ke kamar Hani Wahab, diarahkannya alu yang dipegangnya itu untuk memukul bagian dada, kepala belakang, dan bagian dagu, hingga membuat wanita itu bersimbah darah. Merasa belum puas, Hendy lantas mengambil sebuah bantal, diarahkannya ke wajah korban hingga benar-benar tak bergerak lagi. Aksi bejat Hendy tak cukup sampai di situ. Setelah dipastikan mantan majikannya itu tak lagi bernyawa, birahinya justru muncul ketika dilihatnya pakaian korban tersingkap. Dilucutinya semua pakaian korban, lalu dinyalakannya kamera ponsel. Dipotretnya tubuh polos korban sebanyak 3 kali, termasuk bagian kewanitaannya. Setelah itu barulah
tanpa berperasaan digagahinya hingga hasratnya terpuaskan. Lalu kabur menuju stasiun Rawabuaya, tempat Rahmat menunggunya. Kedua pelaku lalu kabur ke rumah temannya yang bernama Herman, yang berada di Segara Anten, Sukabumi, Jawa Barat. 5 hari dalam pelarian, Hendy membagi hasil curiannya kepada Rahmat, yakni berupa 1 ponsel dan uang tunai Rp200.000. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp793.200, 1 lembar mata uang real, 2 unit ponsel Nokia 5000 dan N70, serta sebuah alu yang terbuat dari kayu. Sementara dari TKP polisi menyita bantal dengan noda darah, karpet lantai, daster batik, dan celana dalam korban. Atas perbuatannya itu, Hendy Lesmana dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 285 tentang pemerkosaan, dengan ancaman maksimal adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka Rahmatullah dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Dari informasi ada yang menyebutkan, jika Hendy Lesmana pada akhirnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, sementara Rahmatullah divonis dengan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Hanya saja apakah informasi ini valid atau tidak, juga belum tahu ya. Mungkin ada yang tahu informasi yang lebih lengkap terkait kasus ini, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.